Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Fatir Alif Hendri dalam siaran Liputan Ainus. Kali ini kami akan mempersembahkan salah satu bukti di Indonesia bahwa agama dan adat dapat dikombinasikan dan dijadikan salah satu tempat wisata, beribadah, dan penuh dengan makna. Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah masjid yang terletak pada Jalan Khatib Sulaiman yang menjadi tempat beribadah terbesar di Padang. Pada kali ini, saya mengacu kepada salah satu wartawan kami yang sudah sampai di tempat untuk melakukan penunjukan serta untuk menyampaikan informasi umum tentang Masjid Syekh Raya Khatib Al-Minangkabawi. Kepada Muhammad Ifkar, dipersilakan. Baik pemirsa, bersama saya Muhammad Ifkar, saya melaporkan dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Seperti yang dapat kita lihat bersama, di belakang saya ada Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu masjid raya khas Sumatera Barat dengan adat Minangkabawinya yang sangat mencolok. Masjid ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Minangkabawi, dan saya pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk menginterview atau mewawancarai beberapa relawan yang ada di masjid ini untuk menanyakan beberapa experience-nya mengenai Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Mari kita saksikan bersama. Baik pemirsa, di dekat saya sudah ada beberapa penduduk yang mungkin akan saya wawancarai. Maka mari kita samperi mereka terlebih. Oke, Pak. Pada kali ini saya ingin coba mewawancarai beberapa penduduk sekitar mengenai Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Apa boleh, Pak? Boleh. Oke, baik. Pada kali ini saya bersama dengan Bapak. Saya Restuki Mazalwa. Oke, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ifkar. Kami berasal dari Liputan Ainus dan akan melaporkan beberapa wawancara mengenai Masjid Al-Minangkabawi. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pendapat Bapak. Pertama, kapan Bapak pertama kali mengunjungi masjid ini, Pak? Saya pertama kali mengunjungi masjid ini itu sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu kalau tidak salah waktu itu saya mengikuti acara pembukaan pesantren Ramadan. Lalu bagaimana pendapat Bapak atau kesan Bapak ketika pertama kali mengunjungi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Saat pertama kali saya mengunjungi masjid ini, menurut saya arsitekturnya itu sangat indah dan juga megah, serta atapnya kalau dilihat itu berbentuk seperti atap bagondong yang mirip dengan atap rumah adat Minangkabawi, yaitu rumah gadang. Oh, baik. Lalu bentuk kegiatan apa saja yang pernah Bapak lakukan di masjid yang semegah ini, Pak? Bentuk kegiatannya itu biasanya saya mengikuti sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, dan terkadang juga pembukaan pesantren Ramadan, dan juga terkadang setiap sekali seminggu saya juga pergi ke masjid ini untuk mengikuti Car Free Day di Khatib Sulaiman. Oh, baik. Berarti masjid ini sangat aktif dalam menjalankan beberapa kegiatan, ya? Iya. Lalu saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Bapak ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Menurut saya ketika saya mengikuti acara di masjid ini itu suasananya itu terasa sangat nyaman, dan juga jemaahnya itu ramai, dan masjidnya juga sangat luas. Itu menurut saya kegiatan yang berlangsung di sini itu juga berjalan lancar. Bagaimana para tamu undangan yang pernah datang ke sini? Tamu undangan itu kalau tidak salah ingat waktu itu saat saya mengikuti pembukaan pesantren Ramadan, ada tamu undangan yang berasal dari tempat yang jauh seperti Palestina. Oh, baik. Berarti kegiatan di masjid ini memang terorganisir dan juga berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya, Pak? Iya. Baik itu dalam negeri ataupun juga ke kancah internasional. Baik, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan juga memberikan beberapa pendapat Bapak mengenai Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelah ini silakan Bapak kembali ke aktivitasnya kembali. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik pemirsa. Setelah kita melakukan wawancara atau setelah saya melakukan wawancara tersebut, saya mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini telah menjadi sebuah kebanggaan dari masyarakat Minangkabau, baik itu berdasarkan dari adat istiadatnya ataupun dari segi Islamnya juga. Seperti dari yang kita lihat dari segi adat istiadat, dari infrastruktur terlebih dahulu,
masjid ini atapnya berbentuk seperti atap bergonjong dan juga memiliki ciri khas dari rumah adat Minangkabau, baik itu dari tonggak-tonggaknya ataupun atapnya seperti saya sebutkan tadi. Dan dari segi Islamnya juga ada corak-corak Islami seperti pada masjid ini. Jika kita lihat dari bagian dindingnya, maka itu memiliki lafaz Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan corak pada bagian tepi-tepi masjid ini. Itu merupakan ciri khas infrastruktur dari luar masjid ini. Setelah ini saya akan mencoba masuk lebih dalam kepada bagian dalam infrastruktur masjid ini. Mari kita lihat bersama. Baik pemirsa, pada kali ini saya sudah berada di bagian interior dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jika kita lihat dari berbagai aspek, masjid ini sangat memanfaatkan berbagai macam bentuk SDM dan juga SDA yang ada di Kota Padang ini. Misalnya seperti kita lihat dari segi pertama, masjid ini tidak menggunakan sumber sirkulasi angin buatan seperti kipas angin dan lain-lainnya. Ada menggunakan beberapa kipas angin, tetapi tidak sebagai sirkulasi udara utamanya. Seperti yang kita lihat bersama, di belakang saya ada sebuah baling-baling besar untuk sirkulasi anginnya bantuan sedikit. Tetapi secara utama, sirkulasi angin di masjid ini itu menggunakan energi alami, yaitu dengan bagian lubang-lubang kecil atau celah-celah kecil yang ada di bagian tepi-tepi masjid ini, yang dimanfaatkan sebagai sirkulasi anginnya agar angin dapat masuk ke masjid ini. Yang dimana juga memanfaatkan lokasi strategis, yang dimana masjid ini dibangun dengan ketinggian yang lumayan, dikarenakan bagian utama dari masjid ini terletak pada lantai 2 dan juga lantai 3 ya, tidak di bagian lantai dasar ya, sehingga angin dapat masuk dengan leluasa. Lalu selanjutnya jika kita lihat dari segi aspek agama, di belakang saya atau di bagian langit masjid ini ada layout atau susunan tatanan dari lafaz-lafaz nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana jika kita lihat dengan saksama itu lengkap ada 99 buah. Dan juga dari aspek adat ataupun istiadat dari masyarakat Minangkabau dapat kita lihat dari corak-corak pada tepi-tepi dunia ini sangat menciri khaskan dari adat kita Minangkabau, yaitu juga adat berseni syarak dan syarak berseni kitab. Daripada corak-corak yang ada bagian tepi dari masjid ini atau dinding-dinding masjid ini itu terbuat dari bahan kayu yang berkualitas, sehingga menyebabkannya jika kita lihat dari jauh itu sangat kompleks dan juga sangat unik daripada masjid-masjid lainnya yang biasa kita temui, baik itu di Padang ataupun di luar. Karena itu adalah ciri khas utama dari Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini, atau yang dulu kita kenal dengan Masjid Raya Sumatera Barat, yang merupakan masjid ini adalah kebanggaan masyarakat kita Sumatera Barat dan juga masyarakat Minangkabau. Selanjutnya kita lihat dari bagian tepi khutbah atau mimbar imam itu berbentuk seperti tatanan Hajar Aswad, tidak? Jadi itu memiliki inspirasi dari Hajar Aswad, yang mana jika kita lihat dari mimbar imamnya, mimbar khutbahnya itu berbentuk seperti Hajar Aswad yang ada pada Ka'bah kita di Mekah. Juga seperti pada tempat imamnya yang sangat besar itu berbentuk seperti Hajar Aswad dengan di tengahnya sebagai lafaz Allah Subhanahu wa taala dan corak-corak Islami yang pernah kita tahu selama ini. Dan jika kita lihat dari aspek keluasan dari masjid ini merupakan salah satu masjid terluas yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat. Masjid ini dapat menampung sekitar 20.000 jemaah yang ada dalam bagian masjid ini, baik itu bagian dalam ataupun bagian luar, baik lantai 1, 2 ataupun 3 dari masjid ini dapat menampung hingga sekitar 20.000 jemaah, yang dimana jika dalam kegiatan ataupun acara-acara Islami pada hari-hari seperti Idul Fitri ataupun yang lain, masjid ini tuh sangat aktif dengan berbagai macam jamaah itu, baik itu dari dalam Padang, luar Padang, Sumatera Barat ataupun bahkan dari luar provinsi yang ingin melihat masjid ini dengan segala keunikannya. Selanjutnya di bagian tengah dari masjid ini, di bagian sisi kiri ataupun kanan, itu ada screen TV atau layar proyektor yang dapat kita lihat bersama, itu warna hitam di bagian kanan, juga di bagian kiri saya ini. Nah, itu tuh berguna ketika misalnya ada tamu penting yang akan berdiri nanti di mimbar itu akan diproteksikan atau diproyeksikan agar dapat semua jemaah itu melihat, yang dimana seperti kita tahu, seperti yang saya sebutkan tadi, masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jemaah, yang dimana pasti tidak semua jemaah akan dapat melihat hingga ke sampai bagian mimbar itu, apalagi terkhususnya dari jemaah yang berada di barisan paling belakang. Oleh karena itu, screen TV atau layar proyektor ini dibuat
agar semua jemaah dapat menikmati dan juga menyaksikan bagaimana kegiatan itu berlangsung. Hingga pada acara seperti hal lainnya, baik itu kegiatan Idul Fitri atau misalnya ada tamu undangan dan lain-lainnya. Terus selanjutnya untuk memperindah masjid ini, di bagian paling depan dari masjid ini itu juga ada kolam ikan untuk menambah nuansa dari alam yang ada di Kota Padang ini. Yang dimana juga kita ketahui Masjid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau ini sangat dipenuhi oleh pepohonan di bagian eksteriornya tadi yang dapat kita lihat di luar itu. Nah, itu tuh juga berguna untuk membuat masjid ini terasa dingin dan juga nyaman untuk para jemaah yang ada di masjid ini. Baik pemirsa semua, dari tampak eksterior dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau ini dapat kita lihat berbagai keindahan alam, baik itu seperti banyaknya pepohonan dan juga tanaman hijau yang ada di sekitaran masjid ini, yang itu berguna untuk menunjang sirkulasi udara dari pusat kota Padang ini yang dapat dibilang cukup panas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, masjid ini sangat memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam. Baik pemirsa semua, dari tampak eksterior dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau ini sangat dapat kita lihat itu menawan dan juga unik. Baik dari tampaknya yang memiliki banyak tanaman yang futuristik, baik itu tanaman hijau, pepohonan, maupun hal-hal lainnya. Dan masjid ini sangat memanfaatkan segala aspek kehidupan, baik itu seperti udara, matahari, dan air ataupun hal-hal lainnya. Dapat kita lihat dari pemanfaatan udara, masjid ini tuh sangat memanfaatkan lokasi yang strategis di pusat kota Padang dan juga dibangunnya dengan kondisi yang sangat tinggi atau lumayan tinggi lah, sehingganya masjid ini itu dapat terasa adem ataupun nyaman karena sirkulasi udaranya itu yang cukup sesuai, sehingga pada kondisi di dalam masjid itu tidak terlalu panas, bahkan dapat dibilang sejuk lah, karena sirkulasi udara itu dapat disesuaikan dengan sebaik mungkin oleh arsitektur masjid ini. Selanjutnya dari pemanfaatan matahari, dapat kita lihat di depan saya itu ada beberapa panel surya yang dapat menunjang juga keelektrikan dari masjid ini, baik itu berupa lampu ataupun hal-hal lainnya. Dan dari pemanfaatan air, masjid ini tuh sangat menunjang dari keunikan dan juga tampaknya yang sangat fleksibel, sehingganya dibangunnya beberapa kolam, baik itu kolam ikan ataupun hal-hal lainnya yang dapat menunjang dari bentuk keindahan masjid ini. Dan dari tampak luar, seperti yang kita lihat pada interview sebelumnya, itu adalah atap bagonjongnya yang sangat menciri khaskan dari atap dari rumah adat Minangkabau kita, yaitu rumah gadang. Dan juga dari motif-motif pada langit-langit ataupun dinding masjid ini sangat menciri khaskan paduan antara adat Minangkabau yang dilakukan dengan adat istiadat dan norma agama dari Islam kita. Selanjutnya adalah saya berharap dan kami berharap bahwa masyarakat Minangkabau, masyarakat Kota Padang dapat melestarikan bagaimana budaya adat istiadat kita yang dapat dicampurkan dengan filosofi agama, baik itu seperti masjid ini yang memanfaatkan atau memadukan dari adat istiadat dan juga filosofi agama kita. Dapat kita lihat dari motifnya yang adat istiadatnya dan juga memiliki filosofi dari Islam dalam Allah yang disebutkan dengan beberapa motif adat. Audio Jungle.